Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayu Dewi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dan penjelasan dari Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk dapat menuntun, maka seorang pendidik itu harus berperilaku ibarat petani. Artinya, dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat alam yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Kemudian, seorang pendidik agar dapat menuntun, maka harus memiliki sifat wingarso sungtolodo, wingmadya mangun karsa, dan tut uri handayani. Artinya, ketika di depan dapat menjadi tauladan, di tengah memberikan inspirasi, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak. Artinya, seorang guru dalam memberikan pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak yang pertama adalah kodrat merdeka. Merdeka artinya adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, namun memiliki aturan, kesadaran untuk dapat belajar dengan mandiri. Kemudian kodrat anak selanjutnya adalah bermain. Permainan anak dapat menjadi pembelajaran di sekolah untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa pada anak, sehingga dapat menimbulkan budi pekerti yang bisa menjadi norma-norma dalam pembelajaran merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak kepada anak, atau dengan kata lain berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya memberikan pembelajaran dengan ikhlas, bebas dari segala ikatan, suci mendekati anak, bukan untuk mendapatkan hak, tapi pendidikan lebih berpusat kepada anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah anak bukanlah tabula rasa, atau anak bukan kertas kosong. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, suksesan pembelajaran adalah ketika anak mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif dan menyelesaikan kurikulum. Yang kedua, saya lebih mendominasi pembelajaran atau dikenal dengan teacher center. Kemudian yang ketiga, saya menganggap murid pintar adalah yang memiliki nilai kognitif tinggi. Kemudian saya menganggap murid memiliki daya tangkap dan model belajar yang sama. Kemudian selanjutnya, saya menganggap murid dalam pembelajaran harus duduk diam, fokus dan memperhatikan guru di depan.
Setelah saya mengikuti CGP dan mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, terdapat perubahan baik pemikiran maupun perilaku. Adapun perubahan pemikiran yang saya lakukan adalah bahwa yang pertama, setiap murid adalah istimewa dengan karakter yang berbeda. Artinya, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana setiap tanaman memiliki jenis yang berbeda-beda. Artinya, kita melakukan perawatan pun sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Kemudian yang kedua, pemikiran yang berubah adalah bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Artinya, pembelajaran itu harus menghamba kepada anak. Guru harus memberikan pembelajaran dengan ikhlas dan tulus. Dan yang ketiga, murid bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan kita. Beri ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka dan bermain. Selanjutnya, perubahan pemikiran, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar dan penguasa kelas. Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan. Adapun perubahan perilaku yang saya lakukan adalah pertama, menjalin kedekatan dan komunikasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Selanjutnya, menuntun pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid, kemudian memberikan kemerdekaan kepada murid sesuai kreativitas anak. Selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Antara lain, pertama, menerapkan sistem AMO atau guru harus menuntun, bukan malah menuntut. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang bermakna, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian selanjutnya, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi, kedekatan, kolaborasi, dan kesepakatan. Kemudian selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis permainan untuk membentuk budi pekerti. Antara lain, memberikan ice breaking sebelum pembelajaran atau di sela-sela pembelajaran. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.